Jadi sampai di sini saya kadang ingin bertanya kepada Menteri Kesehatan, dari Menkominfo atau Menteri BUMN, jangan-jangan kalian itu nggak paham soal domain, server, data, gitu ya. Jangan-jangan nggak paham gitu. Tiba-tiba harus menggunakan aplikasi. Repot kita gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang gaptek, yang untuk urusan akun sosial media itu masih minta tolong bikinin sama kita. Lalu setelah kita bikinin, dia malah sibuk inbokan sama mantannya. Nah, cari masalah gitu. Nah, kita yang bikin akun, yang bikinin password, ya otomatis tahu dan kebongkar semuanya gitu. Nah, kondisi semacam ini bagi saya itu mirip seperti menteri-menterinya Pak Jokowi. Banyak yang gagap teknologi gitu, tapi maksa bikin aplikasi. Jadi mereka bikin aplikasi namanya Peduli Lindungi. Lalu kemudian dibuatlah aturan bahwa semua orang masyarakat Indonesia yang ingin mengakses tempat-tempat umum seperti bandara, stasiun kereta api, dan bahkan mall, itu direkomendasikan untuk install aplikasi Peduli Lindungi untuk di scan barcode-nya gitu ya. Secara aturan ini bagus, rapi sekali. Tapi belakangan setelah puluhan juta orang menginstal aplikasi ini, belakangan kita tahu ternyata sistemnya bermasalah. Salah desain sistem gitu. Karena logikanya kalau kita daftar di sebuah sistem atau aplikasi atau website gitu ya, kita masuk dan login, mestinya kita hanya bisa mengakses akun data pribadi kita. Nah, dalam Peduli Lindungi ini mestinya kita cuma hanya bisa mengakses kartu vaksin kita. Tapi di sini sekarang kenyataannya enggak gitu. Ternyata kita juga bisa mengakses semua kartu vaksin orang lain selama kita tahu nomor KTP-nya berapa. Inilah yang membuat kartu vaksin Pak Jokowi itu nyebar di mana-mana di media sosial, dan kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah 2 kali vaksin, 1 kali booster. Ini secara sistem salah gitu. Karena itu ibarat kita punya akun rekening dalam sebuah bank, kemudian masuk register secara online, mestinya kita hanya bisa mengakses sisa saldo kita pribadi. Gitu ya logikanya. Nah, di sini itu ibaratnya kita kalau tahu nomor rekening orang lain, teman kita, dan kita juga bisa akses, otomatis bisa akses sisa saldo dia. Ini salah secara sistem gitu. Gak masuk akal. Dan bisa disalahgunakan oleh orang-orang lain gitu. Kalau Pak Jokowi sih enak karena dia presiden gitu. Kalaupun ketahuan nomor KTP-nya berapa, alamatnya di mana gitu ya, sudah vaksin 3 kali, nggak masalah gitu. Kalaupun digunakan KTP-nya untuk kepentingan pinjaman online atau kemudian penipuan online atau verifikasi akun bodong gitu, itu nggak akan masalah karena dia presiden. Orang nggak akan berani nagih ke sana, orang nggak akan berani minta tagihan ke rumahnya gitu karena dilindungi oleh Pas Pampres. Tapi kita rakyat biasa itu was-was gitu kalau kemudian data kita ini tersebar di mana-mana. Was-was kita gitu. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah nagih hutang untuk pinjaman online lah. Padahal kita nggak pernah minjem tuh. Kan repot jadinya gitu. Atau tiba-tiba orang ngamuk-ngamuk karena penipuan. Wah, kan repot kita gitu ya. Jadi aplikasi ini menurut saya itu dibuat atas ketidaktahuan. Ya memang sih aplikasi ini katanya diinisiasi oleh Kementerian BUMN, oleh Erick Thohir gitu ya. Tapi bagaimanapun ini diverifikasi dan di-approve oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi gitu. Jadi kalau ada orang menyalahkan bahwa ini bukan milik Menkominfo, ini bukan tanggung jawab Menkominfo, ya itu salah kaprah gitu. Karena semestinya aplikasi ini di bawah Menkominfo, mestinya gitu. Ini sudah dikerjakan oleh Kementerian BUMN, tapi Menkominfo setelah ada masalah nggak mau tanggung jawab, nggak mau nanganin loh. Lalu mempimpong untuk ini urusan BUMN katanya. Inilah orang udah nggak kerja, ketika ada masalah nggak mau disalahkan. Tahu gitu Menteri BUMN ini nggak usah ngurus-ngurusin Peduli Lindungi gitu ya. Kalau gitu kan apa kerjanya Menkominfo selama ini gitu? Udahlah cuma approval, juga nggak ngecek juga. Gitu.
Karena sistem ini dasar sekali pengecekannya gitu. Mestinya ini bisa dicek dan diselesaikan sebelum itu ditayangkan. Tapi ini sudah digunakan oleh puluhan juta orang, baru kita ketahuan masalahnya gitu. Ini mengerikan sekali. Lalu kemudian dari Kementerian Kesehatan yang juga berkontribusi atau berhubungan dengan sistem ini, aplikasi ini, itu juga belakangan menginstruksikan agar e-haq yang biasa kita gunakan ketika keluar masuk bandara atau stasiun kereta gitu ya, itu meminta masyarakat untuk menghapus aplikasi ini. Karena katanya datanya sudah bocor. Bagi orang awam disuruh hapus, ya dihapus aja gitu. Ya karena mereka kan ya udahlah hapus aja gitu ya. Karena takut gitu. Tapi bagi orang yang paham teknologi gitu ya, seperti kita, ini lucu. Kenapa? Ya karena itu nggak logis gitu. Data yang bocor itu kan data di server, data di pusat, bukan di HP kita. Kenapa malah menyuruh kita untuk uninstall atau hapus aplikasinya? Apa gunanya ini gitu kita ngapus gitu? Kalaupun kita hapus semuanya, semua masyarakat menghapus aplikasi ini, kalaupun sudah bocor ya nggak bisa kita selesaikan dengan menghapus aplikasi, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena data yang bocor itu di pusat, kontrolnya itu di Kementerian Pusat, bukan di kita, bukan di HP kita. Ini malah menyuruh kita untuk uninstall. Ini gimana sih logikanya gitu ya? Mestinya kalian itu bertanggung jawab. Ketika ada kebocoran, ya ditambahlah, diperbaiki, diamankan gitu ya. Kalau kemudian Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa e-haq yang lama itu yang terpisah itu sudah tidak aktif, sudah tidak bisa digunakan dan seterusnya, itu juga nggak ada gunanya kalau kita uninstall atau kita pertahankan. Karena sejatinya kendalinya itu ada di kalian. Kendalinya tuh ada di kalian. Kalau kalian off-kan, otomatis kita nggak bisa akses semua kita gitu. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa kemudian dari Kementerian Kesehatan panik dan meminta masyarakat untuk hapus e-haq ini? Kenapa? Apakah sistem ini bermasalah atau sudah tidak bisa dikendalikan atau gimana gitu? Karena kalau kita harus menghapus aplikasi ini, itu kan tanda-tandanya aplikasi ini berbahaya. Aplikasi ini bisa mengakses semua data yang ada di HP kita. Itu tanda-tandanya gitu, kecurigaan kita gitu ya. Nah, kemungkinan yang lain, Kementerian Kesehatan atau Menkominfo atau Menteri BUMN itu nggak punya akses, nggak punya kendali untuk menghapus atau meng-off-kan aplikasi itu. Itu fakta aja gitu. Karena yang punya kendali itu kalian, bukan rakyat. Kami ini nggak punya kendali atas data-data yang ada di pusat gitu. Kok malah minta bantu hapusin aplikasi sih, gimana? Jadi sampai di sini saya kadang ingin bertanya kepada Menteri Kesehatan dari Menkominfo atau Menteri BUMN, jangan-jangan kalian itu nggak paham soal domain, server, data, gitu ya? Jangan-jangan nggak paham gitu, tiba-tiba harus menggunakan aplikasi. Repot kita gitu. Lagian kalau soal e-haq yang lama ini lucu juga gitu, karena sebelum ada berita semacam ini, kalau kita masuk ke bandara, petugas bandara itu hanya mau e-haq yang terpisah itu, sistem terpisah itu gitu. Kalau yang ada di Peduli Lindungi, selengkap apapun informasi yang ada di sana gitu, entah kartu vaksin berapa, terserah lah, itu nggak diterima oleh pihak bandara gitu. Saya punya pengalaman soal itu soalnya gitu. Nah sekarang kalian dari kementerian menjelaskan bahwa e-haq yang lama sudah tidak bisa digunakan, lalu meminta masyarakat untuk uninstall dan menghapusnya. Apa-apaan ini? Yang punya kendali kalian, tapi malah nyuruh kita. Ya saya maklum sih bahwa tidak semua orang itu harus paham segala hal gitu ya. Kemungkinan saya ini paham sedikit soal IT. Mungkin menteri-menteri yang lain itu punya pemahaman yang lebih soal hal lain, soal ekonomi, soal bisnis dan seterusnya gitu ya. Ya namanya setiap orang punya kelebihan masing-masing. Cuma kan ketika kita melakukan sesuatu, kita menciptakan suatu aturan dan kemudian aplikasi, dan ini menyangkut hajat orang banyak, mestinya kan itu dipikirkan dan kemudian diperhatikan gitu ya. Sistemnya ini seperti aman apa enggak gitu ya. Nah ini bukan cuma soal aman, sudah terbukti bocor. Aplikasi Peduli Lindungi ini salah sistem, salah desain. Tapi ini baru ketahuan setelah puluhan juta orang menggunakan ini gitu. Jadi bagi saya ya sebenarnya biasa saja. Sebuah sistem itu tidak ada yang sempurna.
bisa dihack dari sisi manapun. Tapi kalau salah sistem, salah bikin gitu ya, salah desain, ini fatal gitu. Seolah-olah menunjukkan di kementerian ini, di 3 kementerian ini, itu tidak ada satupun yang paham sistem aplikasi atau sistem informasi gitu. Jadilah muncul aplikasi yang berantakan dan amatir semacam ini gitu. Ya, sebagai rakyat saya jadi apa ya? Jadi prihatin gitu. Karena ngelihat Menkominfo yang harusnya bertanggung jawab, yang harusnya mengontrol, yang harusnya membuat aplikasi ini dari awal sampai akhir. Ini malah nggak ikut-ikutan, dikerjakan oleh orang lain. Setelah di-approve, ternyata masalah semuanya. Jadi ya, saya sarankan kepada menteri-menteri terkait, kepada Menteri Kesehatan, kepada Kementerian Menkominfo, Kementerian BUMN gitu ya. Mestinya kalian itu punya orang-orang yang paham soal logika IT sebelum kalian meluncurkan sebuah aplikasi. Karena ini dampaknya luas sekali. Puluhan juta orang loh menggunakan ini. Bayangkan berapa juta orang yang sudah divaksin dan kemudian bergantung dengan aplikasi ini. Yang harus masuk mall, harus masuk stasiun kereta, masuk bandara gitu. Berapa orang? Itu datanya kalau nggak aman, kalau kemudian itu bisa diakses oleh banyak orang gitu ya, kemudian dipersalahgunakan, ini kan bahaya sekali gitu. Bahaya sekali. Lalu bagaimana kalian bertanggung jawab dengan hal ini? Apakah kalian mau revisi soal aturan-aturan yang mengharuskan aplikasi Peduli Lindungi atau seperti apa? Ya ini tolong dipikirkan. Tapi pada intinya bagi saya ini saran untuk semua kementerian, itu nampaknya harus ada orang-orang yang paham soal IT dan aplikasi atau sistem data dan server gitu. Supaya ketika dia mau membuat pernyataan, itu nggak menjadi bahan tertawaan seperti ini gitu. Ya gimana? Yang punya data kalian, yang bocor kalian, tapi yang disuruh uninstall, disuruh ngapusin kita. Ini gimana sih? Aduh, lemes aja sebagai rakyat gitu. Malu saya punya menteri, orang-orang kementerian yang nggak paham soal IT, soal informasi, tapi ngoceh aja di media gitu. Malu-maluin gitu. Malu-maluin Pak Jokowi tentunya gitu. Pak Jokowi udah kerja, sibuk, udah kerja kemana-mana gitu. Menterinya kayak gini kualitasnya gitu. Kementeriannya punya staf-staf yang kayak gini. Aduh, kasihan sekali. Jadi ya tolong segera perbaiki. Tolong segera amankan. Kalau memang ada kebocoran, tolong segera ditambal. Karena yang namanya sistem itu semuanya bisa diatur, nggak bisa kemudian ada alasan, oh ini terlanjur terjadi, lalu kemudian dihapus, kemudian bikin baru, nggak bisa gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.